Halo, selamat pagi good people. Balik lagi dengan saya, Marcelino Leo Kusuma, di channel yang berisikan tentang informasi studi ke luar negeri, terutama ke New Zealand dan juga SIT. Di video Marcel sebelumnya yang berjudul tentang pembukaan New Zealand Border, Marcel telah menginformasikan bahwa New Zealand Border sudah dibuka melalui 5 tahap, ya bertahap, dan di tahap ketiga itu adalah untuk 5.000 international student. Dan di video Marcel terakhir juga menginformasikan apa aja syarat-syaratnya dan bagaimana cara apply-nya. Dan di pagi hari ini Marcel ingin men-share informasi tentang update-nya dan juga gimana sih alurnya, terus cara prosesnya gimana supaya kita itu bisa mulai studi di pertengahan tahun 2022 ini. Jadi dari video Marcel yang terakhir, Marcel telah mencoba mengurus nominasi dari teman-teman kita yang mengajukan. Dan kabar baiknya dari nominasi yang diajukan itu, 14 student itu approve oleh Ministry of Education dan Education New Zealand. Jadi 14 student dari Indonesia untuk SIT, Zero Fee English dan main program itu approve masuk dalam 5.000 exception. Jadi 5.000 untuk seluruh dunia dan seluruh New Zealand, ada 14 student dari Indonesia yang approve. Ini sangat amat luar biasa sekali. Setelah informasi approve tersebut rilis, Marcel lalu mengabari teman-teman semua yang selamat sudah di-approve, dan 14 student itu lalu disarankan untuk mengisi RTF. Apa itu RTF? Istilah baru ini. RTF itu adalah request to travel. Jadi teman-teman yang approve itu diberikan waktu maksimum 14 hari atau 2 minggu untuk mensubmit RTF-nya. Apabila lewat dari 14 hari, RTF tersebut akan hangus. Jadi nominasi tersebut itu akan hangus. Jadi teman-teman yang sudah Marcel info, cepat-cepat isi RTF-nya. Perlu diingat, RTF hanya boleh diisi bagi teman-teman yang sudah approve nominasi atau yang sudah Marcel infokan. Jadi tidak semua student itu bisa apply RTF, tidak, tapi hanya yang sudah di-approve dan sudah Marcel info, oke, isi RTF-nya. Informasi teman-teman bisa dapatkan di WhatsApp group untuk Zero Fee dan juga blended program, itu Marcel sampaikan. Dan Marcel juga sudah email ke 14 student tentang step-stepnya. Jadi apply RTF bisa dilakukan melalui immigration website dengan biayanya sebesar $45. Pada saat isi RTF, di kolom reason-nya itu teman-teman pilih bagian nominate individual. Lalu UR-nya itu new dan returning student strip 5.000 place limit dalam kurung cohort 4. Dan pilih yes untuk confirm sudah di-approve nominasinya. Untuk education provider, teman-teman bisa tulis Southern Institute of Technology, dan untuk teman-teman yang masuk dalam Zero Fee English bisa ditulis SLEC. Nah, dan juga teman-teman ditulis juga di bagian untuk dananya, kalau misalkan sudah confirm untuk ketersediaan dananya. Dan pada saat pengisian details itu teman-teman akan menemui istilah principal. Jadi ada principal application passport detail, principal application contact detail. Nah, principal itu adalah student. Jadi details dari student contact detail. Jadi misalkan paspor detail, ya kalian isi paspor kalian, terus juga kontaknya kalian isi kontak, alamat, email, dan lain-lain. Pada bagian advisor itu kalian boleh isi apabila kalian dibantu pengisiannya oleh agent kalian atau licensed migration officer. Tapi kalau misalkan kalian mengisinya sendiri pribadi, kalian boleh mengkosongkan.
Dan untuk pada pilihan secondary application details itu kalau misalkan teman-teman itu berangkat sendiri tidak perlu diisi. Tapi ini itu diperuntukkan untuk yang memerlukan guardian, yaitu untuk student di bawah 16 tahun. Untuk SIT tidak ada, jadi kalian bisa kosongkan. Atau ini juga bisa dipakai untuk yang membawa pasangan atau yang membawa dependent. Jadi membawa pasangan atau anak, kalian bisa isi di bagian secondary application details. Dan perlu diingat, secondary application details ini harus disubmit berbarengan. Jadi bersama-sama. Jadi dependent, pasangan atau guardian itu tidak bisa apply RTF sendiri. Jadi harus bersama dengan aplikasi kamu. Perlu diingat, walaupun kita sudah lolos nominasi, kita sudah submit RTF, itu tidak menjamin atau tidak ada garansi student visa kita itu akan di-approve. Lalu setelah kira-kira 5 hari kerja setelah submit RTF, kita akan mendapat notifikasi berupa email, dan apabila approve, notifikasinya tersebut berupa ITA. Nah, ini kata baru lagi nih. ITA adalah Invitation to Apply. Jadi semacam surat pengantar untuk kita apply visa. Nah, setelah teman-teman mendapat notifikasi ITA ini, mohon diinformasikan ke Marcel dan juga education agent kalian untuk dibantu pengajuan visanya. Dan kalian juga jangan lupa untuk cek offer letter dari SIT apakah sudah terupdate, apakah masih bisa berlaku atau harus diperbarui. Bila harus diperbarui, yaitu tanggalnya sudah lewat, mohon minta ke education agent untuk minta ke Marcel update offer letter kalian. Untuk pengeplaian visa setelah ITA keluar, ini adalah maksimum 1 bulan. Jadi kurang dari 1 bulan, kalian harus sudah melengkapi dokumen untuk pengajuan visa dan buru-buru apply visa. Setelah visa kalian approve atau keluar visanya, selamat. Apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa membeli tiket. Jadi membeli tiket. Setelah membeli tiket, info ke Marcel untuk Marcel siapkan penjemputan. Karena di SIT ada free airport pickup dan juga free accommodation. Jadi setelah Marcel terima tiketnya, Marcel akan atur penjemputan dan juga 2 minggu akomodasi gratis untuk kalian. Lalu yang kedua, kalian siapkan kartu vaksin. Dan kartu vaksin untungnya di Indonesia itu gratis sekarang booster. Dan Marcel juga ingin mengupdate bahwa New Zealand sekarang mengakui 35 jenis vaksin. Jadi Pfizer masuk, Sinovac masuk, AstraZeneca masuk, Moderna masuk, dan lain-lain. Ada informasi lebih details itu di website. Lalu juga jangan lupa memenuhi persyaratan pencegahan COVID test. Apa aja tuh? Jadi pertama kita itu harus rapid test COVID sebelum kita berangkat. Jadi sebelum kita berangkat itu kita diharuskan untuk tes COVID. Dan tes COVID itu hasilnya itu harus berisikan informasi, jadi di print-printannya hasil tesnya itu harus ada informasi namanya itu sesuai paspor, lalu ada tanggal lahir atau paspor details, terus tipe tesnya, dan tanggal, negative result, dan juga tempat tes tersebut. Jadi pastikan hasil tes COVID-nya itu berisikan informasi tersebut. Dan tesnya apa aja? Tesnya itu boleh PCR, boleh rapid test antigen. Nah, kalau PCR itu maksimum 48 jam, untuk antigen maksimum 24 jam sebelum keberangkatan. Setelah hasil tes keluar, kita diwajibkan untuk membuat declaration sebelum berangkat. Nah, ini untuk declaration itu sebaiknya dilakukan menggunakan laptop atau komputer. Apa aja yang harus disiapkan? Pastinya paspor kita harus siapkan. Jadi easy untuk di-attach. Lalu proof vaksinasi kita. Jadi
sertifikat vaksin kita. Lalu travel history 14 hari sebelum kita berangkat ke New Zealand. Flight detail, proof COVID test kita juga kita submit, contact details dan juga emergency contact detail itu kita berikan. Jadi itu declaration wajib sebelum berangkat. Lalu setelah sampai kita juga diwajibkan untuk tes lagi. Jadi kita diwajibkan 2 kali tes lagi. Begitu yaitu day 1 dan juga hari kelima atau keenam. Jadi hari pertama begitu mendarat di airport kita itu langsung diminta untuk antigen. Nah antigen lalu di hari kelima atau hari keenam kita diwajibkan untuk antigen lagi. Jadi pada saat kita sudah declaration yang tadi itu kita akan dapat email dari Ministry of Health New Zealand. Nah, di situ nanti kita bisa submit report kita yang kelima dan di hari kelima atau keenam itu di sana. Nah, gimana kalau begitu sebelum berangkat kita negatif nih. Tapi begitu sampai ternyata positif. Nah, kalau misalkan hari pertama positif, kita akan diminta untuk isolasi selama 7 hari. Isolasi selama 7 hari sama seperti penduduk New Zealand. Oke, kali ini segini dulu informasi dari Marcel. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya. Nanti ke depan apabila ada update informasi lain dari pemerintah New Zealand, dari Ministry of Education, Marcel pasti akan share di video Marcel selanjutnya. Have a great day semuanya. Semoga hari kalian menyenangkan. Stay safe and bye-bye.